Pukul 11 siang aku tiba di stasiun dan menjejakkan kaki, membawa koper serta oleh-oleh untuk keluargaku meskipun hanya ala kadarnya saja. Sudah 5 tahun aku pergi mencari sesuap nasi bekerja di salah satu perusahaan milik temanku. Betapa aku merindukanmu istri dan anak-anakku, biarlah akan kuberi kejutan saja, tidak akan menghubungi orang rumah, gumamku dalam hati. Dari kejauhan aku memanggil tukang ojek, dan akhirnya aku memulai perjalanan lagi menuju rumah tempat tinggalku. Bang, sudah di sini saja biar aku jalan ke situ, sudah dekat kok, kataku kepada tukang ojek. Akhirnya aku turun dan berjalan kaki sampai di depan pintu rumah, aku tidak langsung mengetuk pintu rumah. Dari luar aku mendengar percakapan seorang pria dan wanita. Perasaan ini tiba-tiba menjadi risau, kuputuskan aku mengintip dari celah-celah pintu. Dan begitu terkejutnya, seorang pria yang tidak aku kenal sebelumnya sedang memeluk istriku, hati ini terpukul meronta dan membangkitkan sifat kelakianku saat itu juga. Tidak pakai lama, aku dobrak pintunya dan terbuka lebar akhirnya, istri dan pria itu terkejut seketika melihat kehadiranku. Istriku lalu mencoba menghampiriku, "Bang, kenapa tidak memberitahu sebelumnya kalau mau pulang?" sembari ingin menyentuh tanganku. Aku tidak bisa membalas kata-kata itu dengan baik. "Sudahlah kau Ratih, kau pengkhianat keluarga." Pria itu ketakutan dan berkucuran keringat melihat diriku yang sedang marah. Dia berusaha ingin pamit kepadaku namun aku tahan agar tidak boleh pulang. "Diam di situ brengsek, atau kau kupukuli sekarang," kataku dengan nada marah. Istriku menangis dan menyesali perbuatannya, sampai mencium kakiku. Aku telepon kakak istriku agar dapat melihat kelakuan bejat istriku. Tidak berapa lama akhirnya datang ke rumah. Kakak istriku marah-marah dan berpihak kepadaku. Kuputuskan saat itu juga aku minta bercerai. Namun istriku menangis dan memohon agar tidak diceraikan. Betapa teriris hati ini melihat keadaan seperti itu. Kemudian pria itu dibawa di kediaman orang tua istriku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku lekas menyuruh pergi istriku dari rumah, membawa semua barang miliknya. Ratih hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. "Sudahlah, lekas angkat kaki dari sini, sudah jelas semuanya. Biarkan aku membesarkan anakku seorang diri," tegasku padanya. Kemudian Ratih mengikuti permintaanku dan kemudian pergi. Seketika anak perempuanku datang sepulang sekolah melihat kehadiranku tiba-tiba langsung memelukku. "Ayah kapan datang? Mary kangen banget dengan ayah." Aku menjawab dengan menangis dan memeluknya. "Baru saja ayah tiba di sini anakku." Kemudian aku menceritakan semua itu ke anakku. Betapa teririsnya perasaan hati anakku melihat keadaanku saat ini. "Mary janji ayah, Mary akan selalu sayang ayah, dan Mary tidak akan pernah lagi menemui ibu," Mary berkata sembari meneteskan air mata. "Tidak anakku, biar bagaimanapun dia adalah ibumu yang melahirkanmu.